Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Mukhalafatur Rodifa, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Saya berasal dari UPT SDN 154 Gresik. Kali ini saya bersama Ibu Kepala Sekolah saya, yaitu Ibu Siti Kalimah Sarjana Pendidikan. Pada kali ini saya akan melakukan kegiatan wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin pada modul 3.1. Untuk selanjutnya, saya akan melakukan kegiatan wawancara kepada Ibu Siti Kalimah mengenai permasalahan yang pernah beliau hadapi, terutama pada dilema etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu Siti nggih. Bu Siti, terima kasih Bu Siti sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan panjenengan. Kali ini saya ingin melakukan wawancara Ibu Siti terhadap permasalahan yang pernah Ibu hadapi di sekolah. Iya monggo, karena kita selalu standby, apa yang dibutuhkan selalu kita layani, terutama untuk guru penggerak yang membutuhkan permasalahan di sekolah, penyelesaian di sekolah selalu kita bantu. Siap, terima kasih Bu Siti nggih. Mohon maaf saya mengajukan beberapa pertanyaan nanti nggih. Bu Siti, selama Ibu Siti menjadi kepala sekolah, apa ada permasalahan-permasalahan Bu Siti terkait dilema etika yang pernah Ibu Siti hadapi selama ini? Untuk permasalahan dilema etika sering kita hadapi di sekolah kami, terutama di SDN 154. Nah, hal ini segala sesuatu yang perlu kita putuskan permasalahan ini, kita tidak serta-merta memberikan keputusan kepada permasalahan yang kami hadapi. Tetapi kami harus kolaborasi, Bu, dengan cara kita mengidentifikasi permasalahan, kemudian mengadakan pengamatan, kemudian juga kita konsultasi, berdiskusi kepada guru kelas, sehingga permasalahan itu benar-benar akurat. Biar kita nanti memberikan keputusannya tidak salah, Bu Diva. Sekira itu. Oke, terima kasih Ibu. Jadi untuk bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apakah itu dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana Bu Siti mengidentifikasi kasus tersebut itu? Kita mengidentifikasi kasus tersebut dengan cara kita melakukan pengamatan pada siswa tersebut yang mempunyai permasalahan. Kemudian kita selain melakukan pengamatan secara langsung, kita juga mengadakan diskusi dengan guru kelasnya. Benarkah permasalahan itu? Benar adakah anak yang bermasalah itu benar-benar dilakukan oleh anak tersebut sehingga kesalahan menjadi akurat. Seperti itu Bu Siti. Selanjutnya Ibu Siti, bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Siti, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kalau dua-duanya ini mengandung nilai-nilai kebajikan, maka kita tidak bisa memutuskan secara langsung. Tetapi kita harus berkolaborasi dengan guru kelas, kemudian mungkin ada bantuan dari komite sekolah agar nanti keputusan itu tidak salah atau tidak merugikan salah satu pihak, ya wali murid
siswa atau sekolah. Jadi tidak ada yang dirugikan. Hmm, iya, iya, iya. Seperti itu Bu Siti nggih. Wah, sangat sekali Bu Siti nggih. Punya langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu Siti lakukan selama ini? Prosedur-prosedur yang sering kami lakukan yaitu setelah kita melakukan pengamatan pada Iya, siswa pada permasalahan tersebut, kemudian kita mengidentifikasi iya. eh, siswanya, kemudian kita berdiskusi dengan guru-guru, dengan komite, kemudian pada saat-saat waktu luang siang hari pulang sekolah, Nggih. kita berdiskusi bersama, berkolaborasi, Hmm, keputusan apa yang harus kita berikan agar nantinya eh, dampak yang positif. positif. Iya, baik pada siswa maupun sekolah. Sekolah, siap, nggih. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu Siti, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Siti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kita anggap efektif pada dilema etika yang sering kami lakukan itu adalah apabila eh, permasalahan itu sama-sama kuat dan efektif kita dalam mengambilan keputusan. Yang pertama yaitu komunikasi dan diskusi antara kedua belah pihak dalam pengambilan keputusan tersebut sehingga kita benar-benar mempertimbangkan hal-hal Iya, yang iya. dirasa bisa berdampak positif di Iya. sekolah. Berarti fokusnya di sini nanti itu adalah komunikasi dan diskusi seperti itu, Bu, nggih. Iya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu Siti, hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Bu Siti. Jadi tantangan yang Bu Siti hadapi selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika nih itu apa saja Bu Siti tantangannya yang Bu Siti hadapi? Tantangannya apabila kita menghadapi wali murid, Iya. wali murid itu ada yang kurang paham Mmm, atau iya. tidak bisa menerima permasalahan putra-putrinya Iya. itu bahwa putra-putrinya itu bermasalah dan membutuhkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kedua orang tuanya. Itu yang kita Berarti hadapi di berarti tantangannya itu ada nanti tantangannya di itu. wali murid seperti itu Bu Siti nggih, bisa Iya, menerima keputusan itu atau tidak, tidak, ngoten oke. iya. Jadi itu merupakan tantangan dari Bu Siti. Untuk selanjutnya, apakah Bu Siti, memiliki sebuah jadwal tertentu Bu Siti, dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Siti itu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang Bu Siti lakukan? Kalau untuk menyelesaikan jadwal Nggih. itu kita tidak bisa menjadwal Nggih. karena kita harus penyelesaiannya itu kita harus berkomunikasi dulu, Oh, nggih seperti itu. berdiskusi Nggih. dulu. Kalau diskusi kepala sekolah, guru, dan dibantu komite ini sudah keputusannya sudah dirasa baik, baru kita putuskan
bersama. Seperti itu nggih. Jadi Nggih. tidak terjadwal, tapi jika ada sesuatu tetap harus menunggu komunikasi dan diskusi dulu. Iya. Seperti itu nggih. Nah, baik Bu Siti, untuk selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Siti dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dalam kasus-kasus dilema etika yang membantu untuk pengambilan keputusan. Yang jelas tadi saya sampaikan bahwa pengambilan keputusan saya tidak bisa melakukan pengambilan keputusan itu sendiri. Khawatir kalau keputusan tersebut nanti salah, kemudian orang lain ini tidak bisa menerima keputusan saya, sehingga kita membutuhkan bantuan dari pihak lain, yaitu komite sekolah yang kita panggil. Apakah dengan permasalahan yang seperti ini kita memberikan keputusan seperti ini kira-kira sudah pas apa belum? Karena hasil diskusi teman-teman itu seperti ini, sehingga kita dalam memutuskan juga perlu ada bantuan orang lain biar kami pas dalam memberikan keputusannya. Bagus sekali nggih, ternyata bijak sekali Bu Siti ini nggih. Untuk pertanyaan terakhir Bu Siti, dari semua hal-hal yang sudah disampaikan Bu Siti, kira-kira pembelajaran apa Bu Siti yang dapat Bu Siti ambil dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika tadi Bu Siti? Banyak hal-hal pembelajaran yang dapat kita ambil, khususnya ketika kita menentukan keputusan dilema etika maupun rujukan moral, karena kita memahami yang lebih tentang nilai-nilai kebijakan tersebut, sehingga kebijakan yang saya ambil itu bernilai positif. Jadi positif untuk siswa dan juga positif untuk sekolah. Sehingga semuanya ini nanti kita ambil dampak-dampak yang positif, tidak akan merugikan salah satu pihak. Saya kira itu pelajaran yang sangat penting yang kita ambil dari keputusan-keputusan yang selalu kami berikan kepada permasalahan-permasalahan itu. Jadi kita ambil nilai Positifnya saja, nggih. Alhamdulillah, terima kasih Bu Siti untuk kegiatan wawancara hari ini. Saya rasa sudah cukup untuk semua pertanyaan yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Bu Siti atas waktu yang sudah diluangkan untuk saya. Terima kasih Bu Siti. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diva, semoga apa yang kita lakukan ini tadi bisa berdampak positif untuk siswa maupun juga nanti kelanjutan dari Bu Diva. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Mukholafatur Rodifah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Hari ini saya bersama Ibu Kepala Raudatul Atfal Miftahul Ulum. Ini adalah Ibu Nasiatin, nggih. Mohon maaf Ibu nggih mengganggu waktu Putin sebentar. Kegiatan ini saya lakukan dalam rangka pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin.
Jadi ini nanti saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Butin mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Seperti itu, nggih. Terima kasih untuk waktunya, Butin, nggih. Nggih. Baik, Butin. Yang pertama, mungkin ada permasalahan-permasalahan di sekolah yang menurut Butin selama ini termasuk dilema etika. Mungkin Butin bisa menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk wawancaranya. Kalau memang saya lembaga kami dianggap mampu untuk menjawab pertanyaan Bu Diva, ya nanti kalau ada kekurangannya saya mohon maaf. Iya, betul. Masalahnya itu memang banyak di sini, apalagi lembaga kita lembaga besar. Jadi yang terutama di sini itu ada sih yang namanya anak kebutuhan khusus atau kekurangan, ada anak yang kekurangan. Itu pun saya sarankan komunikasi dengan wali santrinya. Terus wali santrinya itu bilang, saya hanya di sini minta akhlaknya saja. Tapi mau enggak mau, wali santri dengan saya itu, dengan guru-guru itu harus saling komunikasi. Biar tidak ada tidak ada kontranya lah itu. Jadi kita itu harus saling sharing setiap bulan, akhir bulan itu selalu kita komunikasi perkembangan anak itu. Seperti itu. Terus nanti kalau memang wali santrinya itu mau menerima dengan hasilnya anaknya seperti ini, jadi kita lanjutkan. Tapi kalau memang wali santrinya kadang itu yang namanya wali santri itu kan ada yang tersinggung, disuruh meliburkan, ada kegiatan seperti ini, libur dulu ya, itu ada yang tersinggung, ya mau nggak mau dia itu egonya yang dibesar-besarkan. Oh, seperti itu. Iya, jadi saya itu ya? juga merasakan lah, punya anak seperti ini, kalau bisa itu ya kita rangkul semuanya. Jadi ya wali santrinya mungkin itu egonya itu yang dibesar-besarkan. Seperti itu. Jadi Butin, bagaimana Butin itu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang dialami Butin itu merupakan kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, kalau memang di Elmatika itu sepertinya itu anaknya itu ya kalau memang dia itu dengan temannya itu sering, ya bukannya kita itu ngajarin bully, tapi kita itu kan kata-kata jangan, itu kan nggak boleh. Nah, itu menghindari kata-kata jangan itu loh. Jadi kita rangkul dulu. Anak-anak kita rangkul, permasalahannya apa, kok sampai jadi seperti ini, oh ini, oh kalau gitu, sampean ini nggak boleh gini, pokoknya ini, jangan mengeluarkan kata-kata jangan. Itu memang harus dihindari. Ya, itu harus dihindari, betul itu. Apalagi dengan anak-anak yang sekarang, musik sekarang, zamannya sekarang gitu loh. Makanya itu ada kata-kata yang salah difahami itu saja, satu poin itu aja bikin permasalahan. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Butin menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua itu kepentingan sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itu kalau memang itu ada laporan dari wali kelas, terutama wali kelas, terus saya kumpulkan jadi satu, wali kelas, wali murid, terus saya, terus anaknya, terus itu nanti saya tanya, saya kumpulkan jadi satu, harus saling mengerti. Nah, iya harus saling mengerti. Titik puncaknya ini permasalahannya gimana. Terus biar nanti saya gaji enak, wali kelas. Kalau kelas satu yang bisa dijelaskan selama itu nanti jelek. Iya, kita rangkul itu modelnya seperti apa, banyak kekurangannya, yang kurang ada min dan plus. Langkah sekarang atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan selama ini? Memang yang pertama kalau mau menerima murid, ya kalau mau menerima murid itu kan namanya kita juga betul. Ya. Terus kalau memang kita butuh anak didik, ya itu kita rangkul, terutama
langkah kita ke orang tua. Hmm. Kalau orang tua sudah di bawah kita, yang Nggih. pertama. Yang kedua, muridnya, anaknya. Nah, nggih. itu nanti kalau wali murid sudah kita rangkul, sudah oke dengan peraturan seperti ini, baru kita rangkul anaknya. Setelah itu kita di puncaknya pembelajarannya. Oh, seperti itu. itu, Jadi iya. dalam pengambilan keputusan ketika dengan mengenai permasalahan itu pasti orang tua terus guru Kita libatkan. semua dilibatkan Iya. itu nggih. Baik. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Bu Tin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau masalah itu hal-hal ya itu mengambil keputusan itu permasalahannya itu benar lawan ya benar lawan benar ya, kedua-duanya itu benar iya. Nah, itu nanti ya tetap kita ajak berunding dulu iya antara permasalahannya itu tadi berunding merupakan tantangan yang sangat besar karena di antara dua permasalahannya ya ada yang mau menerima dan ada yang tidak mau menerima. Ya, itu. Terus selain itu waktu juga menjadi tantangan karena ada pengambilan keputusan yang harus ditentukan secara mendadak yang spontan dan juga merupakan sebuah tantangan. Berarti untuk tantangan yang dialami Bu Tin ketika menghadapi permasalahan itu juga ada yang bagaimana pengambilan keputusan yang dua-duanya ini benar gitu nggih, dan juga berhubungan dengan waktu. Untuk selanjutnya Bu, apakah Bu Tin memiliki sebuah jadwal tertentu Ibu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Tin langsung menyelesaikannya di tempat ataukah memiliki jadwal tersendiri untuk menyelesaikannya dan bentuk atau prosedurnya itu bagaimana? Kalau jadwalnya itu nggak ada program jadwal khusus ini. Tapi kalau ada permasalahan di hari ini, tapi saya harus tenang dulu. Nanti kalau nggak saya tenangkan kedua-duanya itu nanti egonya besar. Iya. Terus berarti saya harus nunggu orang ini tenang dulu. Biar nanti saya juga gitu menangani orang seperti itu. Harus kita tenangkan dulu semuanya. Nanti kalau sudah berapa hari, 2 hari, panggil kedua-keduanya. Itu nanti saya itu yang pertama. Saya di bawah seperti kita. Di rentang bisa tenang kalau memang enggak sangat di atas sepertinya kepala ya Oke. Selanjutnya, apakah seseorang atau yang selalu mempermudah atau itu Bu Tin dalam pengambilan keputusan? Di sini ada anggota pegawai 11. Nah, umpama ada namanya itu kan yang ada yang ya orang nggak mengikuti dengan apa alasan keuangan. Ya itu selalu ngasih solusi. Bun ini ada uang kas gini biar nanti anak ini bisa ikut kasih yang ini. Oh ya, yang lain gimana dengan jenengan nggak apa Bu biar nanti yang nanti setidaknya itu biar enggak. Nah, kita tahu biarkan bayar separuh. Berarti Bu Tin memanfaatkan sebagai masuk kelompok-kelompok ini saya mantul selalu memantul masa saya ini Bu permasalahan oke. Ibu kasih lah akhiri Bu, maaf ini kan banyak pertanyaan Ibu ya. Hal yang sudah disampaikan kira-kira pembelajaran apa yang dapat diambil oleh Bu berdasarkan di dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Kalau pembelajaran di sini yang saya ambil itu sekarang kalau kita rukun ya kita gurunya wali murid anak intinya yang merangkul wali murid, yang kedua wali itu anak-anaknya harus kita kompak. Memang itu kita bikin
kegiatan bikin ini itu lancar semua. Jadi nggak ya ada dua itu langsung ayo ke sini. Oh, jadi seperti ini. Ya, makanya belum benar-benar cari saya. Oh, jangan disebarluaskan. Ya, seperti itu. Jadi itu terutama ke ya, menyelesaikan masalah itu butuh kompromi. iya di sini. Kalau seragam sudah dapat, hati sudah kompak. Seru sekali Butin. Cukup itu saya yang pada cara dan keputusan basis nilai kebajikan seorang pemimpin. Kasih sesuatu yang telah dikembangkan untuk saya, semoga dalam menjadi pemimpin yang sangat amanah. Atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.